saya di sini Soid Agi Prastio ya sebagai technical konsultan dari PT Logos Teknologi Utama. Nah, di sini saya pakai avatar ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa gunakan juga fitur terbaru dari Microsoft ya. Jika dalam keadaan yang mendesak ya, masih belum rapi, jadi kita bisa menggunakan avatar seperti saat ini saya menggunakan avatar. Oke, jadi di sini saya akan share screen sedikit untuk PPT-nya. Nah, jadi di sini saya akan membahas itu dengan tema SharePoint ya, yang berjudul Effective Strategies for Business Collaboration Using SharePoint. Nah, jadi di mana dalam perkembangan zaman yang sangat pesat ini ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, jadi kita dituntut untuk explore ya, atau kita belajar mengenai hal-hal atau tentang teknologi baru ya. Jadi di sini ada yang namanya SharePoint, di mana ini sebenarnya tidak baru lagi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah tahu ya SharePoint itu apa. Mungkin nanti saya akan juga bahas sedikit SharePoint itu apa. Jadi kita akan membahas ya dari sisi penjelasan SharePoint itu sendiri dan juga benefit ataupun yang bisa kita manfaatkan ya dengan menggunakan SharePoint. Oke, nah saya coba bentar. Saya coba on cam deh, nggak usah pakai avatar ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sudah terlihat ya. Jadi di sini saya langsung lanjutkan ya. Jadi agenda kita kali ini, di mana yang pertama itu saya akan membahas ya Microsoft 365 delivers new value ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga ya, perjalanan dari Microsoft 365 itu sendiri ya, dari awal muasalnya di launching dengan nama Office 365 ya Bapak Ibu sekalian ya, dan sampai saat ini yang dimana ada yang namanya fitur-fitur seperti AI-nya ya yang dinamakan Bing Chat ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga agenda selanjutnya yang kedua itu kita akan membahas untuk di topik webinar ya, dan juga kita di sini juga ada demo sessionnya terkait best practice untuk penggunaan dari SharePoint itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ya kita masuk ke topik yang pertama. Jadi Microsoft 365 delivers new value itu adalah jadi sebuah perjalanan ya dari awal mula Office 365 atau Microsoft 365 dipublikasikan ya di tahun 2011. Itu dia launch Office 365 ya namanya ya Bapak Ibu sekalian ya, dimana kita dapat menggunakan aplikasi seperti Excel, Word, Outlook, dan PowerPoint itu dari sisi web browser ya, itu juga sudah bisa kita lakukan. Dan juga jenis license key-nya kita sudah tidak memerlukan menggunakan key license ya tentunya ya. Jadi kita menggunakan license yang kita assign dari sisi admin IT kita atau admin Microsoft 365. Dan seiring perkembangan waktunya sampai tahun saat ini 2023 dengan banyaknya perkembangan ya dan juga fitur-fitur yang ditambahkan dari sisi Microsoft 365 yang tentunya terus berkembang ya Bapak Ibu sekalian ya. Mulai dengan adanya cloud base itu kita bisa mengakses file atau folder atau dokumen dari mana saja ya tanpa harus menggunakan VPN ya. Tentunya kita hanya harus terhubung ke internet ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan selanjutnya di tahun ini ya di 2023 ini seharusnya ada yang paling terbaru itu adalah yang namanya Bing Chat ya. Bing Chat mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah coba juga. Jadi fitur Bing Chat ini kita dapat mengetahui ya hal-hal apa saja yang ingin kita ketahui, itu Bing Chat bisa menjawabnya. Dan juga ada juga yang namanya nanti yang belum launching ya dari sisi Microsoft 365 itu, dia namanya Copilot ya, Microsoft Copilot. Nah itu juga bisa sebagai asisten pribadi kita ya. Itu Microsoft Copilot sangat membantu ya sebenarnya jika sudah ada ya, bisa untuk sebagai asisten pribadi kita. Nah ini seiring perkembangan zaman tentunya Microsoft tidak hanya di situ saja ya, dia terus mengembangkan dan juga menambah ya fitur-fitur terbaru dari sisi cloud base-nya maupun dari sisi aplikasinya.
Oke, ini untuk Microsoft 365 delivers new value. Tentunya kita sangat terbantu ya dengan adanya Microsoft 365 tentunya ya. Dan juga dari sisi experience user kita juga tentunya mudah dipahami ya, maupun karena Microsoft 365 emang sudah dibentuk sebagai aplikasi siap pakai ya, atau gitu bisa yang biasa disebut itu adalah software as a service seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik dari webinar kali ini, yaitu yang SharePoint ya. Jadi yang pertama kita akan membahas juga ya apa itu SharePoint ya. Jadi di mana SharePoint itu sendiri adalah sebuah dalam bahasa sehari-hari ya, saya menyebut itu SharePoint adalah penyimpanan bersama ya dalam satu organisasi ya. Misalnya kita mempunyai tim ataupun satu perusahaan, itu bisa kita manfaatkan SharePoint itu sebagai penyimpanan bersama atau sebuah platform untuk kita berkolaborasi ya, di mana kita dapat memanajemen sebuah data-data atau dokumen-dokumen yang bisa dikembangkan dan juga bisa dilakukan kolaborasi secara bersamaan, dan di mana kita juga dapat membuat seperti intranet ya, atau pengganti file server ya dengan menggunakan SharePoint, dimana jadi kita hanya mengakses SharePoint saja dari sisi laptop kita atau komputer kita untuk kita menyimpan file atau menyimpan dokumen secara bersama-sama. Dan juga SharePoint ini tentunya juga dapat fleksibel ya, yang dapat kita gunakan ya. Jadi untuk sesuai kebutuhan bisnis kita, SharePoint itu bisa kita manfaatkan juga ya sesuai kebutuhan kita. Misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menambah file server tambahan, itu bisa ya, atau menggantikan file server yang lama yang masih on premise, yang masih membutuhkan ruangan rak server, itu bisa kita pindahkan juga ya, atau kita migrasikan ke SharePoint tentunya ya. Jadi di mana semua ini sudah Bapak Ibu miliki ya, ketika Bapak Ibu sekalian memiliki license basic ataupun standar ya. Jadi di mana saya jelaskan sedikit lagi ya. Jadi SharePoint itu di mana Bapak Ibu sekalian dapatkan untuk per satu organisasi itu 1 terabyte ditambah dengan jumlah license atau jumlah user yang ada di yang aktif ya, tentunya user yang aktif di organisasi Bapak Ibu sekalian. Itu untuk minimalnya satu user itu dihitung 10 GB. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian mempunyai user atau aktif user 50 GB, jadi 1 terabyte ditambah dengan 50 GB seperti itu. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah memiliki ya jenis layanannya, jadi tinggal memanfaatkannya saja atau menggunakannya secara baik ya. Jadi SharePoint bisa kita gunakan ya untuk menggantikan file server atau menambah file server tentunya yang berbasis cloud seperti itu. Nah, di sini kita akan juga bahas sedikit juga ya dari tentang yang ada di SharePoint, tentunya key feature of SharePoint. Nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi adalah intinya ya, untuk SharePoint itu adalah sebuah platform kolaborasi dan manajemen konten tentunya yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, tentunya banyak ya tentang SharePoint itu yang bisa kita ini ya, seperti untuk kita berkolaborasi tim atau memanajemen dokumen atau sebagai portal perusahaan, memanajemen konten web ataupun memanajemen proyek, itu bisa ya tentunya. Dan juga bisa untuk kita membuat otomatisasi proses bisnis tentunya ya, itu juga bisa. Dan juga tentunya keamanannya dari sisi SharePoint ini juga sudah terjamin ya Bapak Ibu sekalian ya, karena untuk SharePoint sendiri itu ada yang namanya sisi admin SharePoint itu sendiri seperti itu. Dan juga dengan menggunakan SharePoint tentunya yang sudah terintegrasi ya, tentunya Bapak Ibu sekalian ya, terintegrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya ya. Jadi misalnya kita terhubung atau terintegrasi dengan Microsoft Teams secara langsung, itu bisa ya, karena memang satu platform yaitu Microsoft 365. Oke, selanjutnya SharePoint ini juga berbasis namanya cloud on premise ya, sebutannya cloud dan on premise itu. Jadi kita data-data itu disimpan di cloud tentunya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk data-data yang disimpan di SharePoint, karena dari sisi Microsoft juga sudah istilahnya dia sudah mengcopy 3 kali ya dari
file-file atau dokumen yang kita simpan ya. Jadi ada backup-annya tentunya ya dari sisi Microsoft seperti itu. Oke, ini selanjutnya di sini benefit ya ketika kita menggunakan SharePoint ya untuk kita berkolaborasi. Jadi SharePoint di sini menawarkan banyak manfaat tentunya ya untuk kita berkolaborasi, untuk business intelligence, untuk content management, enterprise search ataupun web portal. Jadi kita dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi tim dengan menggunakan SharePoint. Tentunya dokumen ini sudah secara real time ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya ada perubahan dari sisi user A, nah di user B itu dia sudah real time tentunya ya ketika terhubung atau terkoneksi di internet ke internet ya. Karena dia sudah terintegrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya. Jadi tentunya dokumen-dokumennya itu dibaca secara real time ya. Dan juga terpusat ya, dan juga kita dapat mengatur semua informasi ataupun data-data ya dan diakses oleh anggota tim kita. Dan juga SharePoint ini dapat seperti memungkinkan ya untuk kita berkolaborasi tanpa adanya hambatan lokasi ataupun departemen ya. Jadi untuk satu lingkup itu bisa kita gunakan di dalam satu SharePoint seperti itu. Misalnya kita punya PTA, nah itu dalam semua member atau user di PTA tersebut itu dapat mengakses SharePoint tersebut, itu tidak ada batasannya. Dan tentunya untuk kita mengaksesnya kita tidak perlu lagi menggunakan VPN ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah langsung kita asalkan terkoneksi ke internet seperti itu. Nah selanjutnya di sini kita juga akan membahas yang ketiga, understanding the key feature of SharePoint ya. Tentunya untuk kita memaksimalkan ya manfaat dari SharePoint itu untuk berkolaborasi, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu ya fitur-fitur utamanya yang ada di SharePoint. Jadi sebelum kita lebih lanjut ya menggunakan SharePoint, jadi alangkah baiknya kita mengetahui atau memahami fitur-fitur yang ada di SharePoint. Seperti untuk kita mengkontrol versi-versi dari dokumen tersebut itu bisa ya. Jadi kita bisa mengetahui ya. Jadi kayak ada perubahan dari sisi dokumen tersebut, dan juga itu terpantau ya, ada historinya ya dari sisi dokumen dan juga dari sisi folder ya. Jadi kita bisa mengetahui ya perubahan-perubahan apa saja yang sudah dilakukan dari sisi dokumen tersebut atau dari folder tersebut. Dan selanjutnya kita dapat mengelola revisi dokumen ya secara efisien ya, tentunya dengan adanya version dari fitur yang ada di SharePoint tersebut. Dan juga SharePoint juga ada yang namanya untuk mengotomatisasi atau menyederhanakan proses alur bisnis ya. Jadi kita dapat meningkatkan produktivitas untuk pekerjaan kita sehari-hari ya, tentunya dengan menggunakan SharePoint. Dan selanjutnya ada fitur keamanannya yang sangat bagus ya. Jadi dia dapat melindungi informasi-informasi yang sensitif dan memastikan untuk integritas datanya itu terjaga, dan juga dapat kita tentukan ya dari sisi folder atau file yang bisa diakses oleh user siapa saja, itu bisa kita lakukan di sisi SharePoint. Jadi misalnya sebagai contoh, kita memiliki site bersama, di dalam itu ada folder untuk tim marketing, tim sales. Nah dari sisi folder tersebut hanya user-user atau tim-tim tersebut yang bisa mengakses ya. Misalnya folder tim marketing, jadi bisa diaksesnya oleh hanya tim-tim marketing saja. Dan begitu sebaliknya, misalnya ada folder untuk tim sales, jadi hanya folder-folder atau user-user yang dapat akses untuk ke folder sales tersebut, seperti itu. Itu tentunya bisa kita gunakan fitur-fitur tersebut di SharePoint. Oke, selanjutnya di sini untuk kita setting up SharePoint for the organization ya. Tentunya setelah kita mengetahui fitur-fitur yang ada di SharePoint, kita juga harus menyiapkan ya, tentunya ya, mempertimbangkan beberapa faktor
selanjutnya ya untuk kita melakukan settingan ya, atau kita dapat mendeploy suatu site ya, atau kita sebutnya site ya, di SharePoint itu kita sebutnya site. Nah, ini kita harus pertimbangkan terlebih dahulu ya setelah kita memahami fitur-fitur yang ada di SharePoint. Yang pertama, kita tentukan dulu kebutuhan dan tujuan untuk spesifikasi dari SharePoint tersebut ya. Apakah untuk kolaborasi ataupun hanya untuk penyimpanan saja. Itu bisa kita tentukan terlebih dahulu di awal. Jadi kita dapat membuat settingan atau SharePoint tersebut, kita tentukan baiknya bagaimana ya di awal ya. Jadi tidak ada kesalahan pada saat membuat setup atau membuat site SharePoint tersebut. Nah, selanjutnya kita dapat membangun struktur organisasi ya. Jadi membangun struktur organisasi. Jadi misalnya contoh sebagai tadi ya. Jadi misalnya kita mempunyai tim internal. Nah, tim internal tersebut di dalamnya ada beberapa tim ya. Itu bisa kita atur di dalamnya hanya tim tertentu atau folder tertentu yang bisa kita akses, ataupun bisa user akses seperti itu. Dan juga selanjutnya ada kita dapat custom atau customisasi ya fitur ya. Jadi untuk jenis tata letaknya atau apa ya, nama yang kita sebut biasanya itu adalah site-nya ya. Itu site-nya itu bisa kita atur juga. Misalnya kita ingin per site untuk satu tim itu bisa. Jadi satu site itu adalah berisinya satu tim marketing, itu bisa ditentukan seperti itu. Jadi tidak hanya satu site itu untuk satu internal ya Bapak Ibu sekalian, itu bisa. Jadi kita membuat satu site untuk per tim seperti itu. Nah, selanjutnya ini nah seperti ini ya, kita SharePoint ini kita dapat mengatur ya sebagai gambar sini ya. Jadi misalnya ada user A nih ya, dia menggunakan handphone ya untuk mengakses file-file atau dokumen yang ada di SharePoint. Dan di sini ada user yang menggunakan laptop dan komputer untuk mengakses SharePoint itu. Dia tinggal login saja ya dengan akun Microsoft 365-nya, dan mengaksesnya tentunya harus terkoneksi ke internet ya. Dan juga di sini juga ada user yang menggunakan tablet, di mana dia juga bisa dapat mengaksesnya langsung dari tabletnya. Yang penting dia sudah memiliki license dari Microsoft 365 itu sendiri. Jadi ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, selanjutnya di sini kita next slide. Nah, kita akan masuk ke best practice untuk dokumen manajemen di SharePoint ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita dapat ini sangat penting ya tentunya untuk memanajemen dokumen ya. Setelah kita memahami fitur-fitur dan juga memahami untuk tujuan kita membuat SharePoint, kita akan lanjut ke best practice untuk manajemen dokumen di SharePoint. Di mana kita dapat membuat struktur folder yang jelas ya. Jadi ada urutannya ya. Jadi seperti apa ya, kayak hierarki ya, kalau kita sebut itu hierarki ya. Misalnya untuk atasan atau staff itu berbeda ya. Jadi untuk akses dari SharePoint tersebut ya. Jadi untuk level C misalnya, level C itu dapat mengakses seluruh folder yang ada di SharePoint, dan untuk staffnya itu hanya beberapa folder tertentu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk penggunaan manajemen dokumen di SharePoint ya. Nah, ini bisa kita lihat juga ya di sini di dalam SharePoint itu tidak hanya untuk seperti hanya penyimpanan file saja ya, itu tidak ya. Di sini ada bisa kita lihat ya, ada yang namanya SharePoint third party integration, itu bisa kita tambahkan ya, seperti aplikasi third party ya di SharePoint. Dan juga kita dapat menambahkan add-on software ya di SharePoint ya, sebagai misalnya kayak database. Dan juga di sini masih banyak lainnya juga ya. Dan juga kita dapat memanfaatkan ini sebagai intranet ya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita sebut itu intranet. Jadi kita di SharePoint ini kita sudah dapatkan semua
fitur-fitur yang ada di server on premise ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah memiliki SharePoint itu sendiri, tinggal Bapak Ibu sekalian menerapkannya atau menggunakannya secara baik ya, atau secara benar agar fitur-fitur tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya sini kita akan masuk ke demo session ya Bapak Ibu sekalian ya. Dimana di sini saya akan coba share screen untuk demo session best practice ya. Oke. Stop sharing. Oke, nah sini kita masuk seperti biasa ya ke halaman Microsoft 365 terlebih dahulu, di mana Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti juga ya. Di sini saya menggunakan akun trial saya. Kita langsung saja untuk membuka SharePoint itu sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sebagian sudah tahu ya site atau SharePoint ya. Jadi kita akan jelaskan juga dari awal ya, dari awal kita misalnya bagaimana kita dapat mengakses site tersebut ya. Jadi ini saya di sini sebagai akun Soitagi Pastio. Sini misalnya saya ingin mengakses sebuah site ya. Tentunya dia akan muncul ya di bagian halaman SharePoint page ini ya. Ketika dia sudah menjadi member. Nah, dia akan muncul ya di halaman ini, dan juga ketika kita ini ya, kita bisa tambahkan sebagai favorit ya. Jadi kita tambahkan favorit agar dia muncul ke halaman yang following ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-carinya lagi ya. Nah, ini kita sebagai contoh saya akan menggunakan site sebuah server ini ya. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan ya, seperti list, dokumen library, page, space ini untuk apa ya, kayak kebutuhan sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya untuk list ini ya, ini bisa Bapak Ibu gunakan. Ini untuk misalnya untuk data-data atau apa ya, kayak ya data-data ya. Ini bisa kita inputkan di SharePoint list ya tentunya ya. Tentunya kita bisa buat langsung untuk datanya, misalnya sudah ada datanya, kita langsung ekspor saja dari Excel, ataupun kita membuatnya dari awal ya, kita buat blank list, ataupun data-data yang sudah ada seperti data penjualanan itu bisa kita langsung create, misalnya sudah ada data CSV-nya itu bisa. Nah, tentunya sudah ada template-template yang tersedia ya dari sisi SharePoint tersebut ya, dimana ini bisa kita gunakan ya. Misalnya sebagai contoh ini ada issue tracker, employee onboarding, event itinerary, asset manager. Ini bisa kita gunakan ya sesuai kebutuhan ya. Misalnya kita membuat kayak travel request itu juga bisa ya. Jadi nanti dia listnya itu sudah dibuatkan ya, atau secara custom dan dibuat oleh Microsoft ya. Jadi kita tinggal merubahnya atau mengeditnya ketika ada tambahan-tambahan list tertentu seperti itu. Oke, nah di Pak, sini mohon maaf demonya tidak terlihat, Pak. tidak terlihat ya Pak? Apakah di Bu Rafida terlihat? Di saya terlihat sih Pak Soid. Terlihat ya? Muncul Pak, lihat Pak. Mungkin coba di ini deh Pak, di join mungkin Pak. Ada kendala mungkin di koneksi internetnya Bapak. Sudah terlihat nggak Pak? Saya belum terlihat ya Pak, masih belum Belum ya? SP aja. Masih SP ya? Di reshare screen lagi aja Pak Ya, Soid. saya coba reshare ya dari sisi Iya, saya. share dulu. Oke, baik. Screen. Oke.
Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Saya ada di halaman SharePoint sebuah server ya. Halo, Bapak Rusdi sudah terlihat belum ya, Pak? Screen-nya? Maaf Bu, masih belum terlihat. Oh, Mungkin saya di chat lah. Saya screen dulu, Pak. Oke, apakah sudah terlihat Pak? Ini saya udah share screen dulu. Masih belum Pak. Belum ya? Iya, Ini mungkin Bapak kendala di saya. buka Teams-nya Oh, di saya desktop rejoin atau- aja lagi, tadi ada yang komen, saya rejoin lagi coba. Saya leave dulu iya. Pak ya. Nanti Coba minta di tolong. rejoin. oke, baik. Ya, Oke. ajuin aja, Pak Rusdi. Oke, mungkin kita lanjut sedikit ya sembari menunggu Bapak join. Di sini kita langsung masuk untuk dokumen ya. Jadi ini untuk conversation ini biasanya halaman-halaman untuk kayak activity folder atau dokumen-dokumen yang telah kita buat atau kita buka ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini terlihat langsung di halaman conversation ini kayak activity di site ini ya, atau di site sebuah server ini apa saja yang telah dilakukan ya, seperti contohnya user Soit ini melakukan telah melihat site page dan juga melakukan edited pada 6 jam yang lalu ya. Ini kita bisa lihat ya activity dari user juga. Untuk ini kita bisa lihat juga ya dari sisi analitiknya ya. Di sini bisa kita lihat nih misalnya page view-nya dalam 7 hari terakhir itu berapa, dalam 90 hari terakhir itu ada berapa ya. Ini bisa kita lihat tentunya di halaman SharePoint ini ya. Untuk page ini tentunya misalnya Bapak Ibu sekalian membuatnya adalah bukan private group ya, adalah public group ya. Itu bisa di-share ya atau dibagikan ke user-user eksternal ya tentunya ya. Itu dapat misalnya untuk kita berkolaborasi untuk secara langsung dengan tim eksternal, itu bisa kita buatkan site-nya itu yang namanya public group seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan langsung masuk ke halaman dokumen ya. Ini halaman yang paling sering kita gunakan ya, atau kita gunakan sebagai penyimpan folder-folder ya atau file-file ya. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah buatkan folder-folder ini ya, folder contoh ya. Ini ada folder dan juga ada yang folder tim. Gimana bagaimana cara buatnya foldernya? Nah, caranya kita tinggal klik saja new, terus klik saja folder. Nah, di sini kita bisa tentukan ya untuk namanya, dan juga kita bisa mengcustom ya sesuai kebutuhan kita ya untuk folder color-nya ya. Misalnya kita berikan warna hijau ini, hijau tua. Nah, dia akan berwarna hijau tua ya, mungkin sebagai tanda ya. Nah, selanjutnya sini di folder ini kita bisa berikan batasan akses ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang tadi saya sudah berikan penjelasannya. Jadi untuk user-user tertentu hanya bisa mengakses folder-folder yang hanya diberikan akses oleh user tertentu. Di sini saya akan buka dari sisi user Adel juga. Nah, di sini kita akan lihat terlebih dahulu ya. Jadi folder Adel ini manage aksesnya hanya dibagikan ke user Soit dan juga user Adel, ataupun ke grup ya. Bisa kita tambahkan langsung per grup. Jadi hanya user-user yang sudah ditambahkan grant aksesnya yang dapat bisa mengakses folder tersebut. Karena ini saya menggunakan akun admin ya, tentunya untuk akun admin dia dapat masuk ke folder semuanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan untuk folder Soit ini saya berikan akses ya. Jadi untuk user Adel tentunya sudah saya tidak berikan akses ya. Jadi di sisi user Adel ketika dia membuka site sebuah server, dia tidak akan bisa melihat folder Soit ini. Nanti saya akan contohkan di sisi user Adel.
Wah, sepertinya saya harus menggunakan autentikator nih. Oke, jadi di sini saya harus belum saya disable ini. Jadi saya akan tambahkan dulu. Saya akan tambahkan kodenya dulu 7 9 73. Sambil menunggu ini, nah ini udah. Kita akan buka dari sisi user Adel ya, ketika kita membuka site dari sebuah server tersebut. Memang agak ini ya, kalau kita menggunakan MFA agak ribet, tapi lebih aman ya Bapak Ibu sekalian ya ketika kita menggunakan MFA ya. Tentunya untuk di sebagian akun admin ya itu diwajibkan untuk menggunakan MFA. Jadi kita ada 2 tahapan ya ketika password kita di hack ya. Jadi kita ada tambahan protection ya untuk dari sisi akun tersebut. Paling kelebihannya seperti itu, dan kekurangannya mungkin agak ribet aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini saya udah masuk ke halaman SharePoint-nya. Kita akan masuk ke dokumen. Nah, ini udah sinkron ya tentunya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika meng-create folder ini dia langsung otomatis sinkron. Kita akan masuk ke folder team. Nah, di folder team ini hanya ada folder Adel saja ya dari sisi user Adel ini ya. Karena memang untuk folder Soit itu dia tidak diberikan akses atau tidak diberikan grant akses ya dalam folder tersebut. Jadi user Adel ini tidak bisa melihat isi dari folder Soit tersebut ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seperti itu ya contohnya, misalnya untuk kita memanage folder atau best practice dari penggunaan SharePoint ini ya. Jadi kita dapat manage akses. Nah, sini bisa kita tentukan ya. Misalnya kita ingin tambahkan, kita tinggal tambahkan saja grant akses ya ke user Adel. Jadi nanti akan dapat mengakses folder tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini untuk folder ya. Jadi untuk folder ini kan misalnya kita bisa lihat dari sisi user Adel dan sisi user Soit. Dan di dalam folder ini kita dapat ini ya, kayak kita sinkronisasikan ya ke lokal atau ke library user, PC kita atau laptop kita ya. Sebagai contoh, di sini Bapak Ibu sekalian misalnya mengakses SharePoint ini langsung dari laptop, apakah bisa? Itu bisa ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya kita mengaksesnya langsung dari file library kita ya, atau file library komputer kita ya. Sebagai contoh di sini kita akan sinkronkan, tinggal kita klik saja nih icon sinkron ini ya. Kita sync. Nah, ketika belum login ya, Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk login untuk akun tersebut ya. Tentunya akun yang sama dengan SharePoint tersebut ya. Jika sudah, bisa kita close. Lalu kita langsung buka untuk file library-nya. Untuk SharePoint itu sendiri, itu logonya dia adalah seperti ini ya. Logo icon kantor ini ya. Jadi di sini untuk logo icon SharePoint, dan untuk yang awan ini adalah untuk logo OneDrive ya Bapak. Nah, sebagai contoh seperti ini. Jadi sebuah server itu sudah kita sinkronisasikan di file library kita. Jadi kita dapat mengakses tentunya langsung dari sini ya. Jadi misalnya kita ingin menambahkan dokumen atau folder, langsung dari sini itu dia akan sinkron ya. Misalnya sebagai contoh kita akan buatkan folder baru lagi ya.
folder baru lagi. Nah, dia nanti ini akan otomatis tersinkron ya Bapak Ibu sekalian ya, dari sisi set point-nya dan juga dari sisi file library-nya. Misalnya kita contoh di sini ya, ini masih belum sinkron, mungkin bisa kita refresh ya sekalian, atau kita klik saja lagi dokumennya. Nah, dia kan otomatis nge-create ya ketika dia membuat folder dari sisi file library ataupun dari sisi set point, dia akan otomatis sinkron di keduanya seperti itu. Oke, nah di sini tentunya untuk aksesnya sama ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu sekalian login dengan akun Adel misalnya di laptop ini, dia ketika membuka folder tim ini hanya folder Adel saja yang terlihat ya. Untuk folder solidnya dia tidak akan terlihat karena memang dia tidak mendapatkan grant access untuk masuk ke dalam folder solid tersebut. Jadi untuk jenis keamanannya cukup aman ya terkait untuk folder-folder tertentu atau file-file tertentu yang tidak bisa diakses oleh user-user tertentu seperti itu. Selanjutnya, bagaimana nettingnya? Nah, mungkin nettingnya kita bisa contohkan lagi ya di folder baru ini ya. Jadi folder baru ini kan folder baru ya. Jadi user Android dan Adel ini mendapatkan aksesnya. Di sini saya akan hapus akses Adel ya. Jadi kita tinggal klik titik 3 ini, kita manage akses, lalu kita hapus saja nih user Adel ini ya untuk aksesnya ya. Kita remove direct access. Ini seharusnya dia user Adel ini dia tidak akan bisa melihat lagi folder baru lagi ya di dalam set point dia. Sebagai contoh seperti ini ya. Jadi untuk folder yang baru lagi itu si user Adel dia tidak dapat akses atau tidak dapat membuka folder tersebut ya, karena tidak diberikan akses atau aksesnya dihapus. Oke. Selanjutnya sini kita akan ke Microsoft Teams ya. Jadi dari sisi Microsoft Teams itu sendiri juga bisa ya disinkronkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya kita tidak mau buka tab baru ya di SharePoint ya. Jadi mungkin kita bisa bukanya langsung di Microsoft Teams. Itu bisa ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebagai contoh ini sedikit agak loading. Jadi misalnya kita ingin sinkronkan site ini ya, sebuah server ini di dalam SharePoint ya, itu di dalam Microsoft Teams itu bisa ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akan masuk ke Teams. Nah nanti kita akan misalnya contoh ya, kita akan buat create team baru ya mungkin ya. Oke, mungkin kita tambahkan user-usernya. Oke, nah ini kita sudah berhasil membuat Teams baru ya, atau grup Teams. Mana kita akan sinkronkan SharePoint tersebut di halaman atau di Teams ini. Nah, sini kita bisa langsung create ya, atau membuat dokumen baru, site baru atau SharePoint baru, atau kita bisa menambahkannya ya dari SharePoint yang sudah ada sebelumnya ya. Sebagai contoh ini kita akan coba site ini ya, sebuah server ini. Kita kopikan saja link URL-nya. Kita
dia akan langsung otomatis tersinkron ya di halaman Microsoft Teams-nya user Soit ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi membuka site atau tab baru untuk SharePoint tersebut ya. Jadi kita bisa mengaksesnya langsung dari sisi Microsoft Teams secara langsung. Seperti ini contohnya ya. Dan di sini kita bisa langsung buka juga ya, misalnya untuk buka dokumen, langsung pilih by default menggunakan Teams ya bukanya ya. Jadi kita bisa langsung akses file-file tersebut atau dokumen tersebut langsung dengan satu aplikasi yaitu Microsoft Teams seperti itu. Nah seperti itu ya caranya Bapak Ibu sekalian. Jadi ingin menambahkan site atau SharePoint langsung di Microsoft Teams, cara kita tinggal klik tambah ini, lalu kita pilih SharePoint, lalu kita akan kopikan URL dari SharePoint tersebut atau dari site SharePoint tersebut. Seperti itu. Nah selanjutnya untuk SharePoint lagi ya, jadi sebenarnya banyak ya, jadi kita dapat mengatur untuk akses tersebut untuk user-user tertentu, ataupun kita dapat sinkronkan dari sisi laptop kita yaitu di file library, ataupun dari sisi aplikasi Microsoft Teams itu bisa kita sinkronkan langsung juga ya. Jadi kita tinggal pilih best practice atau user inginnya mengaksesnya SharePoint tersebut dari mana ya Bapak Ibu sekalian. Itu bisa kita tentukan atau bisa kita tambahkan keduanya ya. Jadi ketika ingin buka dari file library bisa, dari Microsoft Teams langsung bisa, itu bisa kita tambahkan keduanya. Seperti itu. Selanjutnya untuk version ya, version itu sebenarnya kita bisa lihat langsung ya version. Kalau lebih dekat dari Untuk version nih bisa kita lihat ya, untuk dokumen-dokumen misalnya contoh ini ya. Kita tinggal klik titik 3 di sini. Lalu kita pilih version history. Nah, di sini akan terlihat ya untuk perubahan-perubahan dari sisi file tersebut atau sisi dokumen tersebut pada tanggal berapa saja, di jam berapa saja, dan siapa saja yang sudah melakukan modified ya atau melakukan perubahan dari sisi dokumen tersebut. Bisa kita lihat ya tentunya di sini ya di version history. Misalnya revisi tersebut kita lihat revisi sebelumnya seperti apa, kita kan sudah lupa. Nah itu bisa kita lihat di version history. Kita langsung klik saja sini, kita view. Nah, ini ada pilihan untuk restore item versionnya, atau kita bisa langsung delete ya tentunya. Untuk akun admin tentunya bisa mendelete ini ya, item version ini ya. Oke. Di sini juga bisa kita ubah juga ya untuk view dari SharePoint ini ya atau site ini. Tentunya untuk ini kita bisa menggunakan grid view. Untuk halaman grid view ini lebih enak dilihat ya, misalnya kita memiliki file-file atau dokumen yang banyak ya. Untuk tampilan grid view ini mungkin cukup memudahkan user-user tertentu ya, karena dia ada seperti garis pembatasnya ya di file dokumen tersebut seperti itu. Nah setelah ini kita coba cek untuk demonstrationnya, benefitnya. Nah paling untuk how to create SharePoint ya mungkin ya, ini agak kelewat sedikit nih paling. Jadi untuk sebelumnya ya, kalau kita sebelumnya itu kita tinggal create saja ya di sini ya. Ini ada perubahan dari sisi SharePoint sendiri ya, ada upgrade ya. Jadi kita tidak bisa langsung menambahkan site dari SharePoint ini langsung ya. Jadi kita akan menambahkannya. Biasanya kan dia langsung create di sini, create new site ya. Jadi di sini ada icon sini, dia dipindahkan di sini ya. Nah ini kita bisa pilih untuk page SharePoint. Misalnya kita ingin membuat site SharePoint.
atau kita bisa langsung buatnya dari sisi admin ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akan nge-create site-nya langsung dari sisi admin dari Microsoft 365. Jadi sebenarnya kayaknya ada perubahan dari sisi SharePoint ini ya. Jadi tidak sembarang user yang bisa meng-create sebuah site SharePoint ya. Jadi sebelumnya itu emang dia dapat membuat secara langsung ya, tanpa harus ke halaman admin center SharePoint tersebut. Jadi dia tinggal klik create new site ya. Terus pilihannya milih site yang public atau private, atau terus pilihannya untuk communication site atau team site ya. Itu bisa langsung dipilih dari sisi halaman SharePoint ini ya. Jadi di sini ada sedikit perubahan atau sedikit upgrade ya dari sisi Microsoft ya untuk SharePoint itu sendiri. Nah, kita misalnya ingin membuat sebuah site ya, tentunya kita akan perlukan izin dari sisi admin SharePoint tersebut ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita ingin misalnya kita ingin membuat site baru, jadi kita harus memintanya dari sisi admin IT tersebut ya, yang memegang akun admin dari tenan Bapak Ibu sekalian. Dan di sini kita pilih site, lalu ke active site. Kita bisa pilih create. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa pilih ya, untuk team site sendiri ini dia membuat sebuah site untuk internal ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hanya orang-orang atau yang satu organisasi saja yang dapat mengakses site tersebut. Sedangkan untuk communication site ini bisa diakses oleh user eksternal ya. Atau misalnya kita ingin mengundang visitor dari eksternal kita, itu bisa ya. Ketika kita membuatnya site-nya itu communication site. Jadi sebagai contoh sini saya akan buat untuk communication site. Kita akan namakan site baru. Oh, ini udah ada. Ini ownernya kita tambahkan saja misalkan admin. Lalu finish. Nah, tadi kita sudah buat namanya site baru lagi ya Bapak sekalian ya. Biasanya emang dia akan ada waktu sedikit ya untuk dia dapat muncul di halaman home SharePoint ini ya. Cara cepatnya sih gini ya, cara cepat untuk kita dapat mengaksesnya langsung. Jadi kita klik saja address-nya. Nah, ini kan kita menggunakan permission access ya, karena kita bukan member ya. Nah, kita bisa tambahkan dulu di sini member ya. Yaitu tadi admin. Nah, ketika dia tidak mendapatkan akses, dia akan meminta permission seperti ini ya. Kita bisa tambahkan saja membernya. Kita klik lagi site-nya. Nah, dia akan langsung bisa masuk ke halaman site baru ini. Nah, dokumen ini kita sebagai member ya. Ini kita dapat melakukan create folder, create file, create dokumen seperti ini contohnya ya. Itu bisa karena memang kita sudah di-assign sebagai member di dalam site ini ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk misalnya menambahkan site ya, kita harus mendapatkan izin langsung dari admin IT-nya untuk nge-create site-nya. Nah, di sini kita ada perbedaan ya. Di sini kita bisa melihat ya, kita bisa mendapatkan visitor ya atau orang eksternal. Kita tambahkan ya di sini. Kita tambahkan saja nih user yang misalnya dari sisi eksternal, kita tambahkan di sini. Gitu. Oke, selanjutnya paling untuk pengaturan SharePoint ya, kita bahas begini dari sisi admin. Mumpung kita di admin SharePoint, di sini kita bisa atur langsung dari sisi admin center di sini ya, admin center SharePoint
untuk melakukan perubahan atau update yang ada di site tersebut ya, secara dari sisi backend. Nah istilahnya kalau kita sebut dari sisi IT itu kita sebutnya itu sisi backendnya SharePoint tersebut, yaitu di admin center SharePoint ini. Misalnya kita ingin perubahan di site yang tadi ya, misalnya namanya ingin kita ubah, kita bisa ubah langsung di dalam ini ya. Ataupun untuk membernya atau kita tambahkan owner, itu bisa kita tambahkan langsung di sisi backendnya ini. Untuk settingan paling settingannya seperti ini saja sih ya. Settingannya untuk external file sharingnya kita bisa bataskan ya, untuk only people in your organization atau anyone itu bisa kita tambahkan settingannya ya. Jadi file-filenya misalnya user visitor hanya dapat melihat SharePoint tersebut ya, tanpa bisa melihat file-file atau dokumen ya, itu bisa kita pilih ini only people in your organization seperti itu. Nah untuk paling untuk sharing, untuk membership ini sama aja ya, kayak kita tambahkan tadi. Untuk settingannya paling seperti ini ya, kita dapat melakukan settingan default ya untuk seluruh SharePoint ya. Misal sebagai contoh ini untuk home site ya, ketika kita klik site SharePoint, dia akan langsung masuk ke halaman site sebuah site new ini. Dan untuk notification paling ini bisa kita allow ya, ketika kita ingin dapatkan ingin menonaktifkan notification ya, kita uncentang ya, atau kita disable. Dan untuk page ya, ini kita dapat mengatur untuk nih organization level setting ya. Sebagai contoh, kita ingin mengallow user untuk create new modern page atau mengallow untuk commenting on modern page ya. Ini bisa kita tambahkan nih. Kita tinggal enable. Untuk site creation biasanya ini kita uncentang ya. Jadi user tidak bisa nge-create untuk SharePoint secara langsung ya. Ini kita uncentang ya. Memang biasanya by default kita sudah uncentang ini ya. Untuk storage limit biasanya ini kita by default ini udah automatically ya by organization kita ya. Jadi kita berdasarkan storage atau kapasitas yang kita miliki ya. Untuk kalau manual biasanya kita tambahkan secara manual untuk limit dari sebuah site tersebut. Nah, di dalam site SharePoint ini, di dalam admin center SharePoint ini biasanya kita juga ada mendapatkan settingan sekaligus untuk settingan OneDrive ya. Ini contohnya OneDrive notification, OneDrive retention, dan juga ada OneDrive storage limits ya. Ini kita by default untuk beberapa, untuk semua user ya, by default akan mendapatkan limit storage sesuai settingan yang di setting di admin center ini. Dan untuk sync ini biasanya kita dapat bataskan ya, misalnya untuk beberapa extension file ya tertentu ya, nanti yang kita dapat blok. Jadi kita tidak dapat mengupload file yang extensionnya sebagai berikut gitu. Itu bisa kita bataskan ya. Oke, mungkin untuk demo session ini mungkin saya cukupkan ya dari sini ya.